Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah hukumnya wajib fardu kifayah bagi setiap muslim. Yang pertama dalam mengurus jenazah yaitu memandikan jenazah. Pertama, angkat si mayat ke tempat memandikannya. Bersihkan dulu seluruh tubuh si mayat dengan air yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Kita sabuni dengan sabun mandi. Gosok-gosok dengan tangan yang pakai sarung tangan sambil mengurut-ngurut perutnya dengan perlahan-lahan agar kotorannya keluar. Kecuali wanita yang sedang hamil tidak diurut-urut mengingat bayi dalam kandungannya. Bersihkan semua kotoran yang ada di mulutnya, di telinganya, dan di hidungnya sampai bersih. Pada waktu membersihkan kuburnya, hendaklah pakai niat sebagai berikut. Nawaitu istinja minal mait. Setelah selesai, kita istinjakan, barulah kita pasang niat di dalam hati memandikan mayit dengan lafaz sebagai berikut. Nawaitu ghusla lihazal maiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Itu merupakan lafaz niat memandikan mayit laki-laki dewasa, sedangkan lafaz niat memandikan mayit perempuan dewasa yaitu Nawaitu ghusla lihazihil maitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Lalu lafaz niat memandikan mayit laki-laki belum dewasa atau anak kecil yaitu Nawaitu ghusla lihazal maiti tifli fardal kifayati lillahi ta'ala. Lalu lafaz niat memandikan mayit anak perempuannya itu Nawaitu ghusla lihazihil maitati tiflati fardal kifayati lillahi ta'ala. Setelah pasang niat, maka miringkan mayit itu ke kiri, sirami dengan air mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sambil membaca doa sebagai berikut. Ghufranaka ya Allahu Rabbana wa ilaikal masir. Miringkan mayit itu ke sebelah kanan, sirami dengan air mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sambil membaca doa sebagai berikut. Ghufranaka ya Rahmanu Rabbana wa ilaikul masir. Terakhir, telentangkan sirami dengan air mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai 3 kali sambil membaca doa sebagai berikut. Ghufranaka ya Allahu ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya kita wudukan dengan lafaz niatnya sebagai berikut. Nawaitu wudu'a lihazal maiti lillahi ta'ala. Sesudah kita wudukan, kita lap dengan handuk bersih, kemudian kita ganti kain basahannya dengan kain yang bersih, lalu kita angkat ke tempat mengkafaninya sambil membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kesimpulan, memandikan mayit itu hendaklah dimulai dari bagian kanan dari anggota wudhunya. Memandikan mayit itu sampai 3 kali atau lebih. Memandikan mayit itu tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh jenazah itu, seandainya dia mempunyai cacat pada tubuhnya. Langkah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Perlengkapan yang diperlukan dalam mengkafani jenazah yang pertama yaitu siapkan kain kafan sekurang-kurangnya yang dapat menutupi seluruh tubuh si mayat. Kedua, kayu cendana yang sudah dihaluskan seperti bubuk kopi. Ketiga, minyak wangi. Keempat, kapas. Sekurang-kurangnya kain kafan itu 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Langkah pertama, hendaklah Anda ukur panjang badan si mayat, kemudian tambah sepanjang 2 hasta dari ukuran panjang mayit. Kalau Anda akan mengkafani mayat laki-laki, 3 lapis sebaiknya ketiga lapisnya dapat menutupi seluruh tubuh si mayat. Ketiga lapis itu sama panjang. Kalau hendak dikafani 5 lapis ditambah dengan baju kurung dan surban. Mayat wanita disunatkan 5 lapis yang terdiri dari 1 helai sarung, 1 helai baju, 1 helai kerudung, 2 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Susunan kain kafan yang terdiri dari 5 lapis. Yang pertama untuk laki-laki, yang paling bawah 3 lapis yang sama lebar dan sama panjang, 1 lapis baju kurung, terakhir 1 lapis untuk surban. Yang kedua untuk wanita, 2 lapis yang paling bawah yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, 1 lapis untuk kain, ada yang menggunakan kain basahan, 1 lapis lagi baju kurung, dan 1 lapis lagi untuk kerudung. Cara memakaikan kain kafan. Setelah jenazah dimandikan dengan cukup sempurna, kemudian kita kafani, artinya kita bungkus dengan kain putih bersih. Sebelum jenazah itu dikafani, mestinya kain kafan itu harus dipersiapkan lebih dahulu. Oleh karena itu, hendaknya sebagian dari orang yang sudah menyiapkannya, agar pekerjaan perawatan jenazah tidak tersumbat-sumbat dan agar dapat berjalan dengan lancar. Jenazah yang akan dikafani hendaknya jenazah dibaringkan di tempat yang baik dan layak, karena sebagai penghormatan terakhir bagi mayat. Misalnya kita baringkan dalam balai dan sebagainya. Ambillah kain untuk sarung basahan, kemudian untuk baju bagi wanita ditambah tutup kepala atau kerudung, sedangkan sisanya untuk membungkus seluruh badannya. Dalam pembuatannya cukup disobek, tidak usah dijahit. Sebelum dibungkus, lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran supaya ditutup dengan kapas, seperti mulut, hidung, telinga, dubur, dan lain sebagainya. Bahkan dianjurkan salah-salah jari tangan dan kaki supaya diberi kapas. Setelah sempurna semuanya, yang sekiranya tidak ada yang tertinggal, kemudian bungkuslah dengan baik dan rapi. Ingat, tiap lembar atau lapis kain kafan itu diberi harum-haruman seperti minyak wangi.
Adapun cara mengikatnya perlu diperhatikan. Posisi kedua tangannya sudah dalam keadaan bersedekap atau tangan kanan di atas dengan tangan kiri. Dalam mengikat kain kapan adalah mulai dari ujung kakinya, lututnya, perutnya, dadanya, lehernya, dan ujung kepalanya. Keadaan jenazah akan selesai dikapani. Jenazah setelah selesai dikapani atau dibungkus dengan sempurna, kemudian angkatlah ke tempat yang baik dan layak, misalnya balai atau keranda atau lainnya. Posisi jenazah dalam balai atau keranda tersebut ialah kepalanya adalah terletak di utara dan kakinya di selatan. Setelah jenazah itu terletak di balai atau keranda dan posisinya sudah selesai, kemudian tutuplah dengan kain yang rapi untuk disolati. Posisi jenazah yang pertama, kepala mayat agar membujur di utara dan kakinya membujur ke selatan. Hendaknya jenazah diletakkan pada tempat yang agak tinggi, misalnya diletakkan di atas balai, keranda, atau lainnya. Yang tugas dan fungsi imam sholat. Sebelum sholat jenazah berlangsung, hendaknya imam mengatur barisan atau saf makmum. Jika yang makmum itu jumlahnya banyak, agar dijadikan 3 saf atau lebih. Jika jenazahnya itu laki-laki, imam agar berdiri di arah kepala jenazah. Jika jenazahnya itu perempuan, imam agar berdiri di arah perut jenazah. Yang ketiga dalam pengurusan jenazah yaitu mensolatkan jenazah. Syarat-syarat sholat jenazah: yang pertama, mayit harus muslim. Yang kedua, orang yang akan mensolatkannya harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang ketiga, mayit sudah dimandikan dan dikapani. Keempat, letak mayit sebelah kiblat orang yang akan mensolatkannya, terkecuali kalau sholat gaib. Rukun sholat jenazah: yang pertama, niat, berdiri bagi yang kuasa, lalu takbir 4 kali, lalu membaca Al-Fatihah, membaca salawat atas Nabi, mendoakan mayat, dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Letak jenazah: jenazah yang akan kita sholatkan membujur dari utara ke selatan, artinya setelah kita berdiri menghadap kiblat, maka posisi jenazah itu sudah berada di hadapan kita. Kepalanya di sebelah kanan dan kakinya di sebelah kiri orang yang akan mensolatkannya. Kalau jenazah itu laki-laki, maka Anda berdiri di dekat kepalanya, dan kalau mayat itu perempuan, maka Anda berdiri di dekat perutnya. Kemudian atur saf, sebaiknya ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Salat jenazah tanpa azan dan iqamah, dan tidak pula pakai rakaat. Di antara para jamaah mengucapkan sholatal maitil hadir atau sholatal maitatil hadir. Para jamaah menjawab as-sholatu la ilaha illallah, atau di antara para jenazah mengucapkan as-sholatu jami'ah sebanyak 3 kali, atau as-sholatu la ilaha illallah. Setelah berdiri di dekat kepala si mayat atau di dekat perutnya, kita mengucapkan lafaz niat. Untuk niat mayit hadir laki-laki ialah usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardol kifayati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat mayit hadir perempuan, lapas niatnya ialah usolli ala hazahil maitati arba'a takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat mayit gaib laki-laki ialah usolli ala maiti bla 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 ghaibu arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat mayit gaib perempuan ialah usolli ala maitati, nama almarhum, ghaibati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sesudah takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Selesai Al-Fatihah, kita membaca takbir kedua sambil mengangkat kedua tangan setentang dua daun telinga, kemudian diturunkan kembali. Tangan kiri menutupi pusar atau perut, tangan kanan berada di atas tangan kiri, lalu membaca salawat kepada Nabi seperti ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Lalu pada takbir ketiga, Allahu Akbar. Pada takbir ketiga ini membaca doa sebagai berikut: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madhallahu wa silhu bima'in wa saljin wa barodin wa nakihi minal khotoya kama yunakis saubul abiyadu minat danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kihi fitnatal qabri wa adazaban nar.
Kalau mayit yang disolatkan itu perempuan, maka kata-kata hu diganti dengan ha, terkecuali pada kata fitnatihi, tidak boleh diganti dengan fitnatiha. Kemudian takbir keempat, Allahu Akbar. Pada takbir keempat ini kita membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wallahu. Jika jenazahnya perempuan, maka hu diganti dengan ha. Selesai doa pada takbir keempat ini, kita mengucapkan salam ke kanan sekali dan ke kiri sekali seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kalau yang Anda salatkan itu perempuan, maka kata-kata hu harus diganti dengan ha, seperti ajrahu diganti dengan ajraha, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.